Ende Matara. Dalam kisah rombongan penari yang aneh. Pada kisah yang lalu diceritakan bahwa arwah Semar Mesem telah membunuh Van Leeuwen. Kemudian dia bermaksud membunuh Wirapati dan gurunya. Tetapi Kiai Kasan Kesambi telah mengetahui di mana kelemahan Semar Mesem yang merupakan Semar jadi-jadian itu. Akhirnya, makhluk halus yang mengaku Semar itu lenyap terurai berkat ajian-ajian gaibnya sendiri. Sementara itu, Setioning, istri Sumpeno, berhasil disadarkan atas kekeliruannya, sehingga ia mau pulang ke rumahnya kembali. Nah, mari kita ikuti kelanjutan kisahnya. Kalau boleh ibu nasihatkan, suamimu itu mengambil keputusan seperti itu, pasti dengan pertimbangan yang matang. Kamu sendiri bilang kan, bahwa dia itu banyak hutang. Itu kan usaha untuk menyelesaikan masalah. Untuk hal itu, saya memakluminya, Bu. Menyelesaikan satu masalah, tetapi menimbulkan masalah baru yang lebih rumit, Bu. Dengan menjual pusaka yang dikeramatkan itu, pasti kualat, Bu. Itulah masalah baru yang muncul. Itu menurut pendapatmu, Ning. Siapa tahu suamimu telah mencari upaya untuk menetralkan tulah itu agar tidak kualat. Mana bisa, Bu, tulah dinetralkan. Kata-kata leluhur kita atau orang sakti itu kan sabdo pendito ratu. Apa yang diucapkan pasti akan terlaksana. Iya, itu memang betul. Kalau ada tulah, pasti ada anti tulah. Atau ya, paling tidak untuk membuat tawar tulah itu. Adakah perkembangan seperti itu? Dengar, Nak. Dunia ini tidak berhenti berputar. Begitu pula ilmu pengetahuan juga terus-menerus berkembang. Begitu pula dengan dunia gaib. Oh, begitu ya, Bu. Ibu tahu dari mana mengenal hal semacam itu? Setiap maghrib, ibu selalu sujud, menekung kepada yang mencipta alam semesta ini. Selalu bersyukur, selalu mohon ampunan, dan mohon petunjuk mengenai segala sesuatu. Ning, dalam rumah tangga, bertengkar itu hal yang wajar. Tetapi jangan berlarut-larut, apalagi pure seperti kamu ini. Habis, Kang Mas Sumpeno tidak mau mendengar anjuranku. Dia mau menangnya sendiri. Ning, dengan kamu purik pulang ke sini, itu juga menunjukkan bahwa kamu mau menangnya sendiri. Kalau dalam rumah tangga adanya cuma mau menang sendiri, dan salah satu tidak ada yang mau mengalah, rumah tangga macam apa itu? Itu neraka namanya. Jadi salah satu harus ada yang mengalah ya, Bu? Iya, betul itu. Mengalah itu bukan berarti kalah loh, Ning. Mengalah itu bukan sesuatu yang jelek. Tidak. Ingat pepatah Jawa yang mengatakan, ngalah dhuwur wekasane. Dengan mengalah itu, pada akhirnya bagi yang mengalah itu akan ditinggikan atau dimuliakan. Tetapi dengan adanya saya purik ini, ada untungnya, Bu. Apa untungnya? Bisa mendapat wejangan ibu yang bijaksana dan ibu yang lemah lembut ini. Ibu tidak butuh sanjunganmu. Ning, kamu masih ingin dikeroki dengan bawang merah? Iya, Bu. Aku rindu kelembutan usapan tangan ibu.
Sementara itu, Setioning, istri Sumpeno, sangat heran dan kaget. Ketika pulang, ia mendapati rumahnya berantakan. Taga, kenapa perabotan pada berantakan seperti ini? Ada apa ini? Ini pasti bukan perbuatan Kang Mas Sumpeno. Bukan wataknya mengobrak-ngabrik perabotan rumah seperti ini. Tapi rumah kok sepi sekali. Mas? Kang Mas? Kemana dia? Wah, jangan-jangan habis kemasukan rampok rumah ini. Apa yang terjadi ya? Lebih baik aku tanyakan Mbak Yutondo, tetangga sebelah. Barangkali dia tahu. Sudah pulang kamu, Ning? Maafkan aku ya, Ning. Aku ngaku salah telah menjual wayang kulit, pusaka, dan seperangkat gamelan itu. Sudah cukupkah uang untuk menutup hutang macet itu? Kalau belum, kan masih banyak keris dan tumbak pusaka warisan kakekmu. Bisa Mas jual juga. Jika masih kurang, jual saja semua itu. Aku sama sekali tidak keberatan. Semua itu memang 100% hakmu. Jangan bicara seperti itu, Toning. Maafkan aku. Waktu itu aku tidak menuruti nasihatmu. Tolong jelaskan juga kenapa rumah kita bisa berantakan seperti ini. Kang Mas kah yang mau ngabrak-ngabrik perabotan ini? Agar disangka bahwa rumah ini telah dimasuki rampok? Ini hanya permainan sandiwaramu kan, Mas? Ning, sandiwara apa toh? Rumah kita itu memang dirampok. Dan aku baru pulang dari lapor ke keamanan desa. Jujurlah saja kepada istrimu ini, Mas. Aku ini sudah berkata yang sejujurnya, Ning. Pada waktu kejadian, aku sendiri tidak ada di rumah. Tetapi aku sudah lapor ke keamanan desa. Dan mereka sudah mulai menyelidiki, mencari pelakunya. Waktu kejadian, Mas tidak ada di rumah. Memangnya Mas kemana? Aku dan Dimas Wiropati sedang ke padepokannya Kiai Kasan Kesambi di Gunung Damar. Sewaktu aku pulang, rumah itu sudah berantakan seperti ini, Ning. Oh, itu rupanya. Lanjutkan sandiwaramu, Kang Mas. Aduh, Ning. Jangan kamu siksa aku dengan sinismu dan ketidakpercayaanmu itu, Ning. Aku tidak bermaksud menyiksa Kang Mas. Aku hanya ingin keterbukaan. Aku hanya ingin kejelasan, Mas. Aku tidak ingin ada permainan sandiwara. Aduh, yang bermain sandiwara itu loh siapa? Aduh, kenapa kamu jadi tidak percaya lagi padaku, Toning? Karena memang Kang Mas tidak bisa dipercaya lagi. Kang Mas tahu kan apa artinya wanito? Dalam tradisi Jawa, wanito itu artinya waninoto. Artinya ikut menata rumah tangga. Ikut mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang kurang baik, Mas. Ya lalu, apa hubungannya kata-katamu dengan semua ini? Saya berusaha ikut menata rumah tangga dengan mencegah Kang Mas menjual pusaka warisan itu. Tetapi tidak digubris. Ini pasti karena bujukan para tetangga, kan? Kamu salah ngerti, Ning. Dengarkan toh penjelasanku, dengarkan dulu. Kita tinggalkan sejenak suami istri yang masih belum bisa rukun itu akibat suaminya menjual warisan yang bertuah itu. Nah, sekarang mari kita ikuti sepak terjang Wirapati dalam berguru di padepokan Gunung Damar.
Wirapati, Iya. menurut pendapatku, tapang rame yang kamu lakukan sudah paripurna. Oh, Kamu berhasil menuntaskan dengan baik. iya. Terima kasih, Kiai. Sekarang aku akan mengutusmu untuk menghadap Kiai Haji Lukman Hakim yang tinggal di Cirebon. Sendiko dawuh, Kiai. Kiai Haji Lukman Hakim ini adalah teman seperjuanganku dalam perang Giyanti. Dan hanya beliau yang memiliki daun itu. Oh, daun apa itu, Kiai? Daun tom. Daun tom adalah daun yang sakti yang tumbuh di tepi pantai. Tak banyak orang mengetahui tentang daun itu. Hanya seseorang yang ahli saja yang tahu mengenai jenis itu. Bentuk dan khasiat daun tom. Dan yang memiliki daun itu adalah Kiai Haji Lukman Hakim. Oh, iya. Maka aku mengutusmu untuk minta daun itu. Lalu kalau boleh tahu, untuk apa daun tom itu, Kiai? Saat ini Sri Sultan Hamengkubuwono I yang telah berusia 83 tahun sedang menderita sakit. Iya. Insya Allah dengan daun itu usia Sri Sultan bisa diperpanjang. Maka mintalah daun tom itu kepada Kiai Haji Lukman Hakim. Baiklah, akan segera saya laksanakan, Kiai. Sampaikan salam hormatku kepada beliau. Dan kamu harus bisa membawa sikap tata santun gurumu padanya. Terima kasih, Kiai. Saya mendapat kehormatan untuk melaksanakan tugas ini. Kamu pantas mendapat tugas ini. Oh ya, usahakan tugas ini selesai sebelum tanggal 6 bulan April tahun 1792. Kenapa, Kiai? Kenapa begitu? Karena kalau sampai lewat tanggal itu, kamu kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ilmu Mayanggaseta. Oh, jadi Kiai akan menurunkan ilmu Mayanggaseta pada tanggal 6 April tahun 1792? Iya, begitulah. Baiklah, kalau begitu saya mohon diri, Kiai. Nyuwun pangestu. Wirapati bergegas meninggalkan Padepokan Gunung Damar untuk melaksanakan tugas mulia yang dibebankan di pundaknya. Sementara itu, mari kita ikuti kembali Pak Sumpeno yang sedang mengadakan pendekatan kembali dengan istrinya Setioning setelah peristiwa penjualan wayang kulit itu. Aku minta maaf tidak mengikuti nasihatmu untuk tidak menjual warisan wayang pusaka itu. Tetapi semuanya itu kan sudah lewat. Sudah lewat, tetapi sandiwaranya masih berlangsung. Sandiwara apa lagi, Toneng? Sandiwara perampokan itu tentu saja. Kang Mas merekayasa perampokan di rumahnya sendiri. Lalu dilaporkan ke keamanan desa. Aduh, aku kok sedih sekali kamu menuduhku seperti itu loh. Aku tidak merekayasa semua ini, Neng. Waktu kejadian itu aku sedang berada di Padepokan Kiai Kasan Kesambi. Mohon nasihat bagaimana aku harus menanggulangi tulah yang harus aku hadapi karena telah berani menjual wayang pusaka itu, Neng. Dengan siapa Kang Mas di Padepokan itu? Aku ditemani oleh Dimas Wiropati. Nah, lelaki yang bernama Wirapati itu yang membuat aku ragu dengan semua penjelasanmu, Kang Mas. Hah? Dia yang selalu mendesak dan mengujukmu untuk menjual wayang pusaka itu, bukan? Nah, disinilah awal kesalahanmu, Ning. Dimas Wirapati itu sama sekali tidak membujukku. Justru aku yang minta tolong mencarikan pembeli wayang pusaka kita. Dan dia pula yang berhasil menolongku lepas dari tulah wayang kulit keramat itu dengan membawaku ke Padepokan Kiai Kesambi. Kiai Kasan Kesambi yang menyuruhmu untuk mengadakan keselamatan. Iya, benar. Dan aku sudah belanja semua keperluan selamatan.
Benar, begitu duduk persoalannya. Iya, kok nggak percaya loh. Itulah kejadian yang sebenarnya. Oh, maafkan aku kalau aku terlalu curiga ya. Rupanya Ning Tias tidak marah lagi padaku. Syukurlah. Agar kita tidak diganggu makhluk halus lagi, kita harus mengadakan selamatan, Ning. Tapi kamu sudah tidak marah lagi kan, Ning? Buat apa marah? Semuanya sudah terjadi. Dan aku adalah bagian dari kehidupan dalam rumah ini. Maafkan aku juga ya, Kang Mas. Kalau aku purik ke rumah orang tuaku. Syukur alhamdulillah. Ini salah satu berkah dari ruatan itu. Kamu sekarang jadi keibuan sekali, Ning. Aku mendapat banyak sekali wejangan dari ibuku, Mas. Dan Kang Mas kelihatannya tenang sekali sekarang. Pancaran auramu teduh sekali. Syukurlah, Mas. Aku juga berharap begitu. Semua hutang kita sudah aku lunasi. Dan aku masih ada sisa uang untuk modal kerja lagi. Kita mulai babak baru dalam kehidupan kita ya, Ning ya. Sekarang tolong kamu masak untuk selamatan nanti malam. Baik, Kang Mas. Aku ke Mbak Yu Tondo dan tetangga lain dulu ya. Minta tolong agar mau bantu masak. Oh iya. Biar aku membenahi perabotan yang acak-acakan ini. Sepeninggal Ning Tias, Pak Sumpeno segera membenahi perabotan yang diacak-acak oleh perampok. Lalu kemudian dipersiapkan untuk acara selamatan nanti malam. Gimana, Ning? Sudah beres semua? Semua sudah siap, Mas. Ini tinggal menyusun tumpeng saja. Tapi ngomong-ngomong, kenapa lemari tempat keris tumbak dan pusaka lain kok kosong, Mas? Hah? Memang aku ambil dan aku simpan di lemari kamar tidur, Ning. Oh, aku kira sudah ikut terjual. Wah, kalau keris dan tombak pusaka itu aku tidak berani menjualnya. Penjualan wayang kulit dan gamelan ini sudah merupakan pengalaman yang mengerikan buat aku. Ketika jam yang ditentukan telah tiba dan semua tetangga yang diundang sudah hadir untuk ikut melakukan ritual selamatan, maka acara pun dibuka oleh Pak Sumpeno sendiri. Bapak-bapak sekalian, saya ucapkan terima kasih telah sudi hadir di rumah saya ini. Sebelum saya minta bantuan doa restunya, supaya jelas duduk persoalannya, mengapa kami mengadakan selamatan ini, saya akan jelaskan. Saya dulu memiliki seperangkat wayang kulit lengkap dengan gamelannya. Ketika saya menjual benda-benda peninggalan itu, saya diganggu oleh makhluk halus yang menghuni barang-barang pusaka peninggalan Eyang Dalang. Oleh seorang kiai, saya dianjurkan untuk mengadakan selamatan ini, agar tidak diganggu oleh makhluk-makhluk halus yang bergentayangan. Ya, kira-kira begitu latar belakangnya. Nah, untuk menyingkat waktu, selamatan ini akan saya pimpin sendiri. Mari kita bersatu dalam keheningan. Al-Fatihah.
Amin. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih bapak-bapak semua. Sekarang mari kita santap makanan kecil maupun tumpeng yang telah disediakan oleh istri saya ini. Mari bapak-bapak, silahkan. Ayo, monggo, ayo. Ya. Kenapa Stioning berteriak ketakutan? Benda apa yang terdengar jatuh berantakan itu? Apakah ada makhluk halus yang mengganggunya lagi? Untuk mengetahui jawabannya, ikuti terus serial Benda Mataram